Teman-teman, mari kita belajar, sedikit banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saya percaya Alkitab mencatat bahwa manusia dalam usahanya untuk mengenal Tuhan, itu seakan-akan selalu tidak berdaya. Manusia untuk berbuat baik seakan-akan tidak pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika sejak zaman Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia mengalami sebuah peristiwa yang namanya kerusakan total dari hubungan yang indah antara Tuhan Allah dengan penciptanya. Kita harus mulai dari Kejadian terlebih dahulu. Jadi saya percaya kekristenan ini adalah berpusat kepada Kristus. Hasil upaya manusia untuk mengenal Tuhan, untuk benar-benar hidup kudus, itu tidak bisa. Saya percaya manusia mengalami sebuah peristiwa yang saya namakan kerusakan yang sangat dahsyat. Sehingga tidak mungkin orang bisa berkenan di mata Tuhan kalau orang tersebut tidak dilahirkan kembali. Begitu banyak doktrin-doktrin kekristenan yang menggelitik. Ada yang berbicara tentang predestinasi, ada yang berbicara tentang free will, kehendak bebas. Dua kubu ini seakan-akan susah dipersatukan. Hari ini saya mau kasih sebuah penjelasan yang mudah-mudahan jelas. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 3. Manusia bukanlah robot-robot yang diprogram untuk menyembah Tuhan, untuk memilih apapun yang Tuhan kehendaki. Kejadian 3, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat dan dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada manusia, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan, atau raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita lompat di dalam Kejadian 4. Kain dan Habel. Ini kisah di mana Kain membunuh Habel. Lalu dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang itu, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Tuhan memberikan free will kepada manusia. Dan sekali lagi, free will yang dimiliki manusia itu anugerah dari Tuhan. Jadi kalau Anda berkata manusia itu memiliki free will atau tidak, saya katakan memiliki free will. Tetapi ingat, free will itu anugerah atau pemberian dari Tuhan. Sekali lagi, free will itu anugerah atau pemberian dari Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan lagi. Yohanes
Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat favorit buat kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah dua doktrin di dalam kekristenan. Saya sangat mempercayai bahwa keselamatan itu hanya oleh karena anugerah Tuhan yang bekerja sama dengan iman. Martin Luther di bawah bimbingan di bawah pengaruh dari Saint Augustine sebenarnya menyatakan bahwa keselamatan itu bukan karena anugerah. Kalau Anda baca bukunya dengan detail, dikatakan bahwa keselamatan itu tergantung karena iman. Dalam hal ini saya kurang sependapat bahwa manusia tidak mungkin diselamatkan dengan kekuatan manusia sendiri. Manusia itu sudah jatuh, bobrok, dan upayanya untuk berkenan di mata Tuhan itu selalu tidak bisa. Oleh karena itu, manusia perlu mendapatkan yang namanya anugerah keselamatan. Iman itu anugerah. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Amin. Kita nggak mungkin bisa berbuat baik. Tetapi anugerah Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, mengutip judul lagu, semua karena anugerahnya, betul. Iman pun itu karena anugerah Tuhan. Nah, dalam hal ini, gereja ini kalau ditanya, saya ini repot. Kalau ditanya sama teman saya, kamu aliran Calvin ya? No. Kamu kealiran Armenian ya? No. Saya tidak mau mengagungkan Calvin atau Armenian melebihi daripada Kristus sendiri. Saya cuma berbicara bahwa saya mempercayai 3 sola, bukan 5 sola. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Lalu kalau Anda bertanya kepada saya bahwa manusia tidak punya free will, manusia sudah ditetapkan Tuhan, betul atau tidak? Ada 2 blok ayat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketika saya berkata bahwa manusia diselamatkan karena ketetapan Tuhan, maksudnya Tuhan menetapkan segala sesuatunya. Orang-orang tertentu juga punya ayat bahwa manusia punya free will untuk menolak keselamatan tersebut. Tetapi dari kejadian Kain dan Habel, saya lebih mempercayai bahwa seperti ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Manusia diselamatkan hanya oleh anugerah. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Setelah manusia memperoleh keselamatan, kira-kira keselamatan itu bisa hilang nggak? Keselamatan yang datangnya dari Tuhan tidak mungkin bisa hilang. Ini yang saya yakini dan saya percayai sampai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Kalau keselamatan yang datangnya dari Tuhan itu bisa hilang, Cilaka 13. Kenapa? Tidak ada ubahnya kekristenan dengan kepercayaan lain. Masih nggak pasti selamatnya. Masih coba-coba, masih kira-kira bakal selamat. Masih mungkin bakal selamat. Tidak ada kepastian di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saya percaya bahwa orang yang menerima Yesus secara sungguh-sungguh, tentu saja ada ciri-ciri orang yang menerima Yesus secara sungguh-sungguh, ia mengalami proses keselamatan dari awal dia percaya sampai terakhir dia menutup mata. Saya tidak peduli. Di tengah perjalanan dia terpleset, tersandung, lihat video kotor, video porno. Saya percaya proses daripada keselamatan itu akan menyadarkan dia kembali. Dan dia tidak akan
tekun di dalamnya sebagai sebuah ciri-ciri orang yang menerima keselamatan sejati, dia akan keluar dari video porno itu dan dia mengalami proses pengudusan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Karena ketika Tuhan sudah menyelamatin engkau, Tuhan bertanggung jawab atas engkau. Lalu yang saya tidak setuju bahwa anugerah itu untuk semua kalangan tidak bisa ditolak. Saya percaya dari kejadian Adam dan Hawa sampai dengan kitab Wahyu, Tuhan memberikan free will, anugerah free will untuk menerima dan menolak keselamatan tersebut. Nah, mungkin ada yang berkata bahwa saya memiliki ayat-ayat bahwa keselamatan itu tidak bisa ditolak. Yes. Tetapi saya memberikan secara umum. Ada orang-orang yang secara khusus yang memang saya baca bahwa ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan pada dia, itu tidak bisa ditolak sama sekali. Dalam hal ini saya sependapat dengan Martin Luther. Bahwa keselamatan itu adalah sebuah proses kesempatan kembali. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, itu adalah kesempatan untuk seluruh dunia. Bukan untuk orang-orang yang dipilih Tuhan saja. Nah, memang begitu banyak ayat yang mendukung bahwa kita baca Yohanes 3. Nanti ada orang yang akan baca Yohanes 6. Bukan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan akan anaknya yang tunggal. Nanti Yohanes 6 berbicara, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk murid-muridku. Saya percaya seperti ini teman-teman. Saya harus hati-hati dalam berbicara tentang penetapan orang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Predestinasi itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi ketika saya membaca bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya diberkati sekali. Artinya apa? Papa saya, mama saya, nenek saya, teteh saya punya kesempatan untuk diselamatkan. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberkati juga ketika percaya bahwa Tuhan sudah menyimpan, ada ayatnya, orang-orang tertentu untuk dihakimi di hari pengadilan. Martin Luther berkata, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Saya sependapat dengan kata-kata Martin Luther. Apa? Misteri. Gak ngerti. Itu misteri ilahi. Dan saya tidak mungkin membedah misterinya Tuhan itu dengan pengetahuan otak saya yang terbatas, yang EQ paling mentok 200. Oleh karena itu, saya diberkati. Walaupun kalian ada yang diberkati bahwa ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Calvin berusaha untuk mencari sebuah jawaban, mengapa ada orang-orang yang tidak percaya dengan Injil. Lalu dia memberikan sebuah doktrin yang bernama predestinasi. Predestinasi itu tidak salah. Tetapi saya pribadi, saya sangat diberkati dengan Yohanes 3 ayat 16. Dan kalau Anda baca bahasa aslinya, kata dunia ini tidak merujuk kepada murid-muridnya, tetapi untuk global. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi semua manusia. Yang baik, yang bejat, yang tidak baik. Dia mengaruniakan Tuhan Yesus supaya semua orang punya kesempatan untuk selamat. Ini saja
yang saya berbeda dengan Calvin. Calvin mengatakan bahwa enggak. Tapi ada teman-teman, saudara-saudara saya yang diberkati dengan kata-kata penetapan tersebut. Tapi Alkitab itu sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Saya diberkati ketika membaca bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk selamat. Dan oleh karena itu, saya diberkati untuk memberitakan Injil kebenaran itu ke orang-orang, semua orang tanpa memandang bulu. Itu saya. Anda boleh berbeda dengan saya, tapi sekali lagi, ini misteri. Saya tidak mungkin paksain pemahaman yang dari sudut pandang tertentu. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tahu dari zaman Adam, sebelum Adam jatuh, Tuhan sudah menuliskan sebuah ketetapan-ketetapannya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada yang mengatakan tidak. Teman-teman, saya mau tanya, Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu ya, sekali lagi. Lalu kalau Tuhan sudah tahu, kenapa dia ciptain Adam dan Hawa? Anugerah, free will. Ada poin-poin tertentu yang tingkat intelijensi kita nggak bisa nyampe di sana. Ketika saya dibesarkan dari sebuah aliran Calvin, ketika saya menjadi dewasa, saya mulai kritis dengan ayat-ayat tersebut. Saya banyak membaca buku, membaca banyak pengetahuan. Tetapi saya berbeda. Saya percaya dengan pemeliharaan Orang Kudus, tetapi anugerah yang tidak dapat ditolak. Saya mesti hati-hati mengucapkannya. Saya memiliki pola pandang yang seperti ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Manusia mendapat free will itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Sekarang saya mau tanya, free will atau prestitanasi yang benar? Dari sudut pemberian anugerah itu, manusia punya free will. Tapi dari sudut pemberi anugerah itu, yaitu Tuhan. Tuhan tahu nggak? Semua-muanya. Ya tahu. Tetapi saya lebih memandang daripada sudut gini. Manusia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Sekali lagi, manusia bertanggung jawab. Ketika Injil kerajaan itu diberitakan, manusia bertanggung jawab merespon. Walaupun saya percaya dalam upaya merespon itu, manusia butuh anugerah Tuhan. Tetapi tetap ada free will bagi saya pribadi. Kain dan Habil. Kain udah diingetin Tuhan nggak? Udah. Lihat dosa ngintip kamu. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Pilihan hatinya. Tapi Tuhan tahu nggak? Kain bakal jatuh. Tahu. Itu predestinasi. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa Kain bisa memilih untuk membunuh, itu namanya free will. Free will dan predestinasi itu beda nggak? Sama, saudara, deket itu. Sudut pandangnya dari mana? Sudut pandang Tuhan yang memberikan penetapan atau Tuhan yang memberikan free will, dan segala kemuliaan akhirnya kembali kepada Tuhan. Saya diberkati, sekalipun ada teman-teman saya berkata bahwa saya diberkati sebagai orang pilihan Tuhan. Tuhan menetapkan bangsa mana yang akan dibinasakan, orang mana yang akan dibinasakan. Sampai murid-muridnya Tuhan Yesus tuh bingung. Tuhan, jikalau demikian, mana yang bisa diselamatkan? Tapi Tuhan Yesus berkata apa?
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Misteri. Misteri luar biasa. Sekarang saya mau tanya. Di dalam free will ada penetapan Tuhan. Loh kok bingung sih? Predestinasi itu apa sih? Saya tidak suka kata penetapan. Predestinasi itu kemahatauan Tuhan. Itu lebih tepat kata-katanya. Tuhan tuh maha tahu. Yes, saya sependapat. Tetapi di dalam manusia perlu merespon. Kamu tahu lagunya Herlin? Herlin ini ketika dia menyanyi lagu apa ya? Hadiah yang tidak apa? Hadiah yang Tuhan itu memberikan hadiah. Sayang kalau kamu melewatkan begitu saja. Kalau hadiah itu sudah disodorkan, tidak ada yang mau menerimanya, bagaimana mungkin? Nah, saya sependapat dengan lagu itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hadiah itu udah di depan mata. Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang udah ditetapin untuk percaya sama Tuhan Yesus? Saya percaya ada orang-orang tertentu kayak Rasul Paulus. Dari hitungan kalkulasi, tidak mungkin percaya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia adalah seorang pemberontak yang luar biasa. Tetapi karena misteri dari Tuhan lagi. Rasul Paulus berkata bahwa sejak dalam kandungan ibuku engkau mengenal aku. Engkau menetapkan aku. Lalu ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa pilihlah hari ini. Mau beribadah kepada Tuhan atau kepada Mamon. Pilihan lagi. Misteri Tuhan jangan dibahas. Akibatnya kita masuk di dalam zona misteri. Bukankah firman Tuhan berkata, tak tersembunyi pikiranmu, tidak dapat ku mengerti jalan-jalanmu. Tetapi sekali lagi saya tidak menolak predestinasi. Kalau ada yang diberkati bahwa hidupmu ditetapkan dari awal sampai akhir, terpujilah nama Tuhan. Ya kan? Karena di kalangan Calvin sendiri, itu pun ketika Calvin berkata predestinasi, ada menjadi perdebatan banyak kalangan. Jadi saya percaya bahwa dasar-dasar kekristenan kita ini ditetapkan oleh bapak-bapak leluhur kita. Martin Luther aja beda, Calvin aja tidak menerima sepenuhnya Martin Luther. Mereka ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperkaya. Sekarang saya mau tanya. Rasul Paulus dan Petrus. Petrus yang waktu itu yakin bahwa orang-orang pilihan itu adalah orang-orang Yahudi semata. Tetapi dalam satu keadaan Rasul Paulus percaya diberikan sebuah vision. Maksud saya Petrus diberikan sebuah vision, Rasul Paulus diberikan sebuah vision. Petrus diberikan sebuah vision tentang mana yang haram dan halal. Proses penyadaran mereka terhadap kehendak Tuhan itu butuh yang namanya waktu yang tepat. Paulus, sekali lagi Paulus, itu disebut dengan rasul orang non-Yahudi. Kalau Anda pelajari, sampai sekarang, sekali lagi, orang-orang Yahudi masih percaya keselamatan itu hanya punya ide tok. Dan mereka percaya bahwa jumlah orang-orang yang diselamatkan itu yaitu terbatas sekali. Tetapi begitu Tuhan Yesus mati buat dunia ini,
Para rasul memiliki kekuatan memberitakan Injil. Kekuatan untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, hati-hati dengan kata prestitinasi. Karena Alkitab ini ada tulisannya nggak prestitinasi, nggak ada. Penetapan, Tuhan menetapkan. Tapi menetapkan belum tentu prestitinasi. Loh, kok bermain kata-kata? Loh iya, hati-hati. Jangan membuat orang-orang bingung. Kalau Anda dengan penjelasan Anda bisa membuat orang lebih dekat sama Tuhan, tidak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang ketika dijelaskan seperti ini. Tuhan ya sudah netepin mana yang binasa, mana yang enggak. Alright kalau gitu. Aku nggak akan berbuat apa-apa. Karena Tuhan udah netepin semuanya. Oh nggak bisa gitu, maksudnya seperti ini. Bagi saya pribadi, saya akan lebih mudah menjelaskan kepada orang-orang, kamu punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Terimalah Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Dan ketika kamu terima Tuhan Yesus, kamu punya keselamatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Saya diberkati dengan pemahaman yang seperti itu. Apakah pemahaman saya salah? Tergantung. Ini Alkitab loh, ini buku yang hidup loh. Tapi ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, anak-anak rohani saya yang diberkati ketika berkata seperti ini. Tuhan udah netepin semuanya. Dan dia dibangunkan imannya. Ya ropo-opo, kuat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Prestitinasi dengan free will tidak akan membuat kamu nggak selamat. Kamu memegang teguh prestitinasi. Saya memegang teguh prestitinasi yang merupakan misteri Tuhan. Ada free will-nya di dalamnya. Tetapi yang jadi masalah seperti ini. Ketika Anda berusaha untuk selamat. Ketika Anda berusaha untuk selamat dengan upaya Anda sendiri. Itu gagal. Anda tidak akan pernah bisa. Loh, kok bingung? Sekarang kayak gini. Manusia yang dengan kekuatan sendiri untuk selamat, namanya apa? Itu fokusnya di manusia. Kerja keras manusia, bukan dari Kristus lagi. Predestinasi yang di dalamnya ada free will manusia yang saya percayai adalah seperti ini. Manusia diberikan kesempatan yang sama untuk selamat. Untuk menerima Kristus. Saya masih yakin anugerah masih bisa ditolak. Karena dari Kain dan Habel, dari beberapa sejarah, banyak kisah para rasul. Nah, orang-orang berkata, ya anugerah yang bisa ditolak namanya predestinasi. Ya sakarap, enggak apa-apa, itu pemahaman yang benar juga. Tapi saya lebih bisa memahami Tuhan memberikan kesempatan untuk semua bumi ini bisa diselamatkan. Respon manusia untuk menerima keselamatan. Oleh karena itu, amanat agung Tuhan, pergi, jadikan semua bangsa loh. Tetapi memang Rasul Paulus juga berkata, ada pilihan-pilihan yang terbatas di sana. Itu misteri. Anda tidak bisa mencatok satu ayat untuk mendukung kebenaran ini, untuk mencatat. Saya tidak berani. Saya terlalu tidak berani menyentuh area situ. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berbahagia ketika saya dengan kasih karunia Tuhan merespon keselamatan tersebut. Tuhan menjaga keselamatan saya sampai akhir. Dan di situ damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hidup saya. Dan saya percaya bahwa anugerah yang besar itu memampukan saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang indah di hadapan Tuhan. Ketika saya terpleset jatuh dalam dosa, Tuhan akan bekerja sama. Dia akan menolong saya, memperbaharui saya dalam proses pengudusan demi pengudusan.
Supaya apa? Supaya bahwa saya menyelesaikan garis akhir dengan baik. Saya tidak setuju konsep keselamatan begitu kamu selamat ya. Wis itu tergantung kamu sendiri. Yesus gak akan ikut-ikut. Dadah. Wes, sejak kamu selamat itu ya kamu usaha dewek. Wes titik. Tuhan gak akan ikut serta. Ada konsep keselamatan seperti itu. Itu lebih tergantung kepada kekuatan manusia. Kembali lagi, sudah gak mungkin manusia bisa diselamatkan dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar-dasar gereja perlu. Tetapi dasar-dasar gereja bukan untuk perdebatan. Hati-hati. Kita minta Tuhan melihat respon hati kita terhadap kebenaran. Kudus tidaknya hati kita. Gereja kita harus ikut kebenaran firman Tuhan yang sejati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca ayat demi ayat, kalau saya kupas tentang keselamatan mungkin 30 hari 30 malam gak akan habis. Tapi saya akan rangkum dengan sederhana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia, kalau Anda pelajari, tidak merujuk kepada salah satu orang atau bangsa tertentu, golongan tertentu. Kesempatan untuk diselamatkan. Oleh karena itu, proses keselamatan itu bekerja dengan luar biasa. Gospel itu diberitakan dengan indahnya, teman-teman. Loh, diberitakan indahnya dengan apa? Zaman para rasul sebelum ada Rasul Paulus. Petrus yang dapat penglihatan tentang haram dan halal. Lalu Paulus yang dapat penglihatan sampai membutakan mata dia. Akhirnya dia menjadi rasul kebanyakan untuk orang-orang non-Yahudi. Ia menceritakan keselamatan bahwa Kristus pun mati buat kalian. Kristus pun mati buat orang-orang yang non-Yahudi. Itu berita baiknya. Tuhan mati buat kita semua. Oleh karena itu, bertobatlah. Saya menggunakan bahasa yang saya sendiri bisa memahami. Karena saya mengerti ajaran daripada tentang seperti ini. Oh begini loh. Kamu itu ditetapin Tuhan untuk selamat. Amin. Amin. Ditetapin. Tapi ada orang-orang tertentu yang gak ditetapin Tuhan untuk gak selamat. Kalau saya pribadi ketika mendengar penjelasan seperti itu saya bingung. Kok gak adil? Tuhan ini kok gak adil? Loh Tuhan itu adil, justru itu balik lagi. Saya gak mau yang ruwet-ruwet. Iya kan, saya gak mau yang ruwet-ruwet. Istilahnya berbantah pada satu titik, gak mari-mari gitu ya. Mending saya beritakan Injil kebenaran. Seperti itu. Tapi overall, ya kan. Saya mempercayai sebuah ajaran dari bapak leluhur kita yaitu Martin Luther, Calvinis sebagai pokok-pokok asas pilar-pilar yang tidak boleh dirobohkan. Kalau itu dirobohkan habis. Hanya satu saja yang saya memberikan sebuah tambahan khusus. Anugerah. Sungguh bisa ditolak, bisa juga diterima. Secara tidak bisa ditolak, tergantung sudut pandang yang mana. Tapi saya pribadi loh ya, percaya Tuhan memberikan berita keselamatan itu sampai seluruh manusia. Dengan mengerti ayat itu, saya tiba-tiba berkobar api penginjilan di hati saya. Kata di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi kalau Anda berapi-api dengan penjelasan yang lain, silahkan. Yang penting ada pilar-pilar, 3 pilar ini yang tidak boleh Anda robek-robek. Apa? Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Scriptura itu kayak gini loh. Ada ajaran-ajaran tertentu di masa kini yang berusaha menggantikan Alkitab. Mereka baca kitab Barnabas dan non sewu. Mereka baca kitab-kitab lain yang sebenarnya sudah dianggap bidat.
atau sesat. Karena apa? Kitab tersebut terlalu ngawang. Loh, kitab Henok itu sesat nggak? Gini loh. Ya, bapak-bapak ke gereja menaruhnya itu sebagai pengetahuan di luar Alkitab, bukan Alkitab. Jadi oleh karena itu saya membacanya sebagai pengetahuan dan tidak menjelaskannya sebagai kebenaran. Pengetahuan itu bisa benar, bisa salah. Tapi saya mengambil kebenaran mutlak itu di Alkitab. Amin? Amin. Selesai? Selesai. Karena ada orang yang membuka kitab Henok dan sampai sekarang akhirnya untuk menguatkannya mulai muncul Henok 3 ayat 6, Henok 7 ayat itu. Dan mulai Alkitab ini tidak dibaca. Ada ajaran-ajaran seperti itu. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Mereka mengajarkan perempuan harus berkerudung kembali. Jadi sudah jelas. Dasar-dasar gereja kita di 3 sola itu. Memang ada 5 sola. Tetapi saya mengambil pilarnya di 3 sola. Karena kenapa? Billy Graham pun, kalau Anda baca bukunya, sebagaimana saya adanya, dia pun memiliki perbedaan pandangan. Tapi perbedaan pandangan itu tidak di 3 sola itu, tapi di sola-sola yang lainnya. Sah-sah saja. Amin. Amin. Tapi teman-teman, yang merupakan sesat, sebuah gereja itu sudah merupakan bidat. Bidat itu sudah ajaran sesat, yaitu yang mengajarkan bahwa manusia bisa mengusahakan keselamatannya sendiri dengan cara berbuat baik, kasih perpuluhan. Yang lebih kacau itu manusia bisa diselamatkan kalau punya karunia-karunia roh. Lek ndak bahasa roh, kamu di surga bisu. Ini ajaran setan dari mana? Dan yang dibujuk itu anak-anak kecil, maharu-maharu kecil, anak-anak SMA. Kalau nanti tidak berbahasa roh, jalannya sempoyongan. Kamu pikir dewa mabuk ada di surga? Yang benar aja. Usaha manusia untuk membuat jemaatnya berapi-api itu akan gagal tanpa anugerah dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan. Kita bisa ikut seminar-seminar motivasi. Kamu harus meng-closing 1.000 orang. Manusia bisa terbakar, tapi api dari sorga adalah api yang berbeda dengan nabi-nabi Baal. Nabi Baal tuh teriakannya kenceng. Surabaya diselamatin, sampai teriak, sorry. Lalu bahasa roh rame-rame sekampung halaman, kira mata karama rama-rama. Senin sampai Sabtunya gosipin orang, gosipin dosen, gosipin orang lain. Tapi lebih suka Anda tidak berbahasa roh, tapi bibir Anda kalian jaga dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Percuma bahasa roh. Ketika bahasa roh Anda hanya waktu hari Minggu, Senin sampai Sabtunya, bibir Anda tidak dijaga. Gosip kemana-mana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari bahwa ciri orang yang diselamatkan bukan memiliki bahasa roh, tapi hidupnya dilahirkan kembali. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan membaptis orang. Mereka akan meminum racun ular. Sekarang saya mau tanya, kamu orang percaya gak? Kayak minum racun ular. Itu ayat, kalau kamu baca di dalam Alkitab, itu berbicara tanda-tanda ini yang akan memperlengkapi orang percaya. Memperlengkapi. Kata menyertai kalau Anda pelajari dalam bahasa aslinya, yaitu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan Tuhan akan berikan sesuai dengan fungsi dan tatanannya buat mereka. Ada memang
penginjil-penginjil di China diracun, tidak mati. Karena anugerah Tuhan yang kita nggak bisa ngerti kenapa kok nggak mati untuk perkabaran Injil. Ada memang penginjil-penginjil tertentu memiliki karunia-karunia berbahasa lidah. Ingat ya, tanda dan karunia berbeda ya. Semua orang saya percaya punya bahasa roh. Anda sudah ikut pengajaran bahasa roh. Karunia bahasa roh enggak, semua orang punya dan tidak boleh mengejar. Mengejar itu apa ya? Mendewakan. Tapi meminta boleh enggak? Ya silahkan saja. Kita minta boleh enggak? Boleh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, amanat agung Tuhan. Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Mulai hari ini, kamu menerima mandat ilahi, perintah dari Tuhan. Bahwa kita harus menceritakan Injil kerajaan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Membaptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah intipati daripada kekristenan. Seseorang yang sudah diselamatkan harusnya memiliki kerinduan yang besar untuk menceritakan siapa Yesus. Karena keselamatan itu begitu berharga, begitu bernilai, tidak tergantikan oleh apapun. Sehingga orang-orang yang diselamatin itu harusnya memiliki api untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Orang Kristen harusnya memberitakan Injil damai sejahtera. Karena dia tahu keselamatan yang dia peroleh itu begitu berharga, begitu bernilai. Tidak tergantikan oleh siapapun juga. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam satu waktu berkata, semuanya sampah dibanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Ia memiliki api. Coba ceritakan pada saya, orang-orang yang terima Yesus di zaman Kisah Para Rasul tidak memiliki api untuk memberitakan Injil. Semuanya memiliki api. Dan Anda tidak boleh berkata itu zaman Kisah Para Rasul. No. Alkitab berbicara sepanjang zaman, sepanjang masa. Dan oleh karena itu, api yang sama akan membakar kita. Tidak peduli kamu sekarang sedang tergelincir, terpleset, terciduk. Saya tidak peduli. Ketika kamu sedang terpleset, terjatuh di dalam sebuah kebiasaan buruk dan dosa, pornografi, kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, dengan api dan semangat daripada amanat agung Tuhan, harusnya hati kita itu terbakar untuk tidak lama-lama tinggal di dalam keadaan kita, karena Yesus akan memampukan menolong kita untuk mengatasi keadaan-keadaan kita. Gereja yang berusaha mengadakan kebangunan rohani dengan kekuatan manusia sebenarnya dekat-dekat dengan perbuatan okultisme. Hati-hati. Fokus daripada pemberitaan adalah Yesus atau kesembuhan. Hati-hati loh. Ketika saya melihat bidat-bidat palsu, dengan saya melihat khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang sejati, saya selalu lihat fokusnya itu apa. Ada yang fokusnya banyak Yesus, 50%, 50%-nya kamu disembuhkan, kamu diberkati. Dan itu mendominasi pikiran manusia. Tapi bungkusnya Yesus. Tapi kalau saya lihat bapak-bapak gereja yang memberikan Injil kerajaan yang luar biasa itu, fokusnya hanya Yesus semata. Fokusnya hanyalah keselamatan yang datangnya dari Yesus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang-orang di kampus butuh tangan kita. Orang-orang di dunia kerja butuh campur tangan, uluran tangan kita. Tuhan akan pakai engkau untuk memberitakan Injil ke semua makhluk. Hari ini saya mau beritakan kepada Anda, semua makhluk di muka bumi ini memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terserah nantinya Tuhan mau pilih mana yang diselamatin, gak diselamatin, itu prerogatifnya Tuhan, misterinya Tuhan, gue gak ikut campur. Tetapi yang saya tahu dan saya yakini, bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu adalah nadi dan nafas kita sebagai orang percaya. Orang Kristen yang tidak menginjili, orang Kristen yang tidak menceritakan keselamatan pada Tuhan, saya nggak yakin kamu sudah terima Yesus. Kok bisa? Coba baca. Orang lumpuh ketika dijamah oleh Tuhan, dia ceritain, Yesus sudah bilang, jangan bilang-bilang ya. Enggak, dia langsung lari ke kota ceritain. Petrus, para rasul, dan seluruh Alkitab ini coba saya tanya kepada Anda, mana orang yang terima Yesus dan hidupnya tidak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Coba buka dan tunjukkan saya satu ayatnya saja. Tidak ada. Paulus disama Tuhan. Oh, itu kan rasul. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, coba baca jemaat-jemaat. Tiap hari mereka berkumpul bersama-sama. Dan mereka bertambah banyak. Mereka disenangi oleh banyak orang. Itu ada action. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hari ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau memberitakan Injil damai sejahtera ini sampai ke ujung-ujung bumi. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Tanda-tanda zaman sudah mulai begitu nyata. Yang saya percaya, kalau kita bisa menderita bersama-sama dengan Kristus, itu adalah kerinduan dari semua makhluk yang memang Kristusnya dari Alkitab. Mereka mendapat kehormatan menderita bersama dengan Tuhan. Mereka mendapat kehormatan menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika kekristenan mengajarkan materialistis, saya khawatir mereka nggak siap untuk menderita bersama dengan Tuhan. Mereka akan berkata, ndak apa-apa nyangkali Tuhan Yesus, yang penting di hati terima. Yang penting di hati nggak menyangkali. Mereka tidak pernah tahu. Padahal ada ayat berkata, dalam hati, tapi dari bibir mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Lalu bagaimana nggak punya lidah kasus khusus? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh. Tanda-tanda ini sudah begitu nyata. Jadi Anda sudah tahu tentang keselamatan. Sekarang saya mau tanya, keselamatan itu tergantung upaya manusia atau pemberian Tuhan? Pemberian Tuhan. Upaya manusia itu free will manusia, pemberian Tuhan enggak? Pemberian Tuhan juga. Jadi dari sudutnya Tuhan, semua adalah anugerahnya. Tapi dari respon hati manusia, manusia diberikan anugerah untuk memilih hari ini. Mana yang kamu pilih untuk beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Mamon? Mana yang kamu pilih hari ini? Kau dan seisi keluargamu berserah kepada Tuhan, atau kita menyerahkan hidup kita kepada dunia ini? Jadi saya diberkati. Ketika saya percaya, saya diselamatin oleh Tuhan. Dan saya
Dituntun Tuhan seperti anak yang tidak berdaya. Seperti anak yang gak bisa berjalan kalau tidak mendapat bimbingan dari Tuhan. Saya percaya itu. Dan saya diberkati sekali bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat orang-orang kudusnya. Kita tidak perlu takut apa yang kita makan, minum, pakai. Apa yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, memampukan buat kita semua. Oleh karena itu, dahulu saya masih yakin keselamatan bisa hilang. Sempat di masa-masa kegalauan kudus. Galau. Tetapi saya percaya sekarang. Tuhan tidak akan membiarkan umat yang dikasihinya jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menolong kita. Dan perlu saya kasih tambahan catatan kaki. Harus ada respon manusia. Respon kecil manusia. Saya ilustrasikan seperti ini. Anda di bawah jurang. Anda mendengar. Ada teriakan dari atas jurang. Ada orang di jurang. Kalau ada orang, maka aku akan lemparkan tali. Orang itu bawa tali. Yang di jurang itu diem aja. Diem aja. Tidak ada respon apa-apa. Kira-kira tali itu dilemparkan ke bawah jurang? Enggak. Perlu respon kecil kita. Tuhan, tolong. Dan respon kecil kita, Tuhan dengan segala kekuatannya akan menolong kita. Seperti orang buta. Seperti orang lumpuh. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh itu bisa sembuh? Enggak bisa. Dia butuh total Tuhan. Sekali lagi dia butuh total Tuhan. Tapi butuh respon kecil. Respon kecil enggak? Apa? Tuhan selalu tanya, mau enggak kamu sembuh? Dan di Alkitab tidak ada jawaban suka-sukanya Tuhan. Terserah Tuhan, wes mau sembuh enggak? Itu free will. Aku mau Tuhan. Saat itu di tengah ketidakberdayaannya, Tuhan tolong. Amin. Amin. Kecuali orang mati, itu pun perlu respon di sekitarnya. Tuhan tolong. Lazarus sudah mati Tuhan. Tolong. Saya tidak pernah menemukan ayatnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus ketuk pintu di sebuah rumah, dobrak pintu. Dan ada orang lumpuh. Ayo kamu bangkit. Demikian juga dengan salvation. Tuhan meneriakan semuanya. Perlu ada respon kecil di hatimu. Ini berbeda loh ya pemahamannya bahwa manusia untuk diselamatin itu butuh. Sekarang saya mau tanya. Orang lumpuh itu sudah nggak ada harapan nggak? Nggak ada harapan. Istilahnya sudah tinggal RIP. Sudah nggak ada harapan. Dia tidak mungkin bisa bergantung kepada dirinya sendiri untuk mengusahakan kelumpuhannya itu menjadi kesembuhan. Tapi butuh respon. Responnya apa? Tolong Tuhan, sembuhkan aku. Coba bacakan ayat-ayat di perjanjian baru. Kalau manusia nggak ada respon. Terus tiba-tiba Tuhan sekonyong-konyong menyembuhkan mereka, ada nggak? Ada. Yaitu yang mati. Mati kan nggak ada respon. Itu prerogatifnya Tuhan. Amin. Amin. Tapi sebagian besar
diperlukan respon. Oleh karena itu saya percaya, ceritakan Injil. Injil harus diperdengarkan. Mustahil Tuhan. Memang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yang membutuhkan bahwa kesalehan orang-orang itu tidak bisa membuat mereka masuk dalam kerajaan sorga. Saya mau tanya, ini konteksnya banget. Waktu di perjanjian lama, Daud masuk sorga enggak? Siapa yang bilang Daud masuk sorga? Angkat tangan. Duh, ayo. Siapa yang percaya Yeremia masuk sorga? Nehemia masuk sorga? Loh, ini saya mau tanya. Ya apa sih? Ayo Bung Teo. Nehemia masuk surga enggak? Perjanjian lama dia masuk surga, bro. Masuk surga. Tunggu dulu. Akan masuk surga. Oleh karena itu, Injil perlu diberitakan kepada orang-orang mati. Karena kita harus konsisten bahwa kesalehan mereka tidak akan membuat mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu kita konsisten bahwa ketika mereka, yaitu bapak-bapak leluhur kita kecuali Elia yang langsung diangkat ke sorga, karena itu ada ayatnya, mereka masuk di dalam sebuah tempat penantian. Dan ketika Kristus mati, ia memberitakan Injil ke Nehemia bahwa aku adalah Mesaya yang kamu tunggu-tunggu. Dan mereka masuk dalam kerajaan sorga. Nah, lalu ada kesesatan yang berikutnya. Sampai sekarang ada orang-orang yang masih menginjili orang mati. Ada doa arwah. Boleh nggak itu? Kamu ke kuburan mak comu. Mak, Yesus mati buat engkau, mak. Ya, terima Yesus, mak. Itu hanya peristiwa sekali seumur hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya begitu yakin. Manusia ditetapkan mati sekali dan kemudian untuk dihakimi. Lalu kenapa ketika ada orang yang diberitakan Injil ada yang percaya, tidak percaya? Itu misteri, please tidak usah dipikirin. Amin. Tidak usah mbok pikirin. Yang saya yakini Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita dan itu sudah cukup, lebih daripada cukup. Amin. Amin. Dan yang terakhir, siapa yang percaya kamu sudah diselamatkan? Yang sudah percaya diselamatin. Mari kita ceritakan Injil kerajaan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Saya memberikan sebuah berita bahagia hari ini. Nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Pintu alam maut tidak akan menguasainya. Kita bukan hanya saja dianugerahkan untuk mempercayai Dia, tetapi kita dianugerahkan untuk setia sampai akhir. Amin. Amin. Ada keselamatan. Dan keselamatan itu bukan keselamatan yang bersyarat, tapi keselamatan yang tanpa syarat. Yaitu ketika kita percaya kepada Kristus. Itu tidak ada syaratnya sama sekali, cuma percaya. Perlu respon hati kamu? Perlu. Perlu free will kamu? Perlu. Kalau kita membahas super kemahatauannya Tuhan, kita akan kebingungan kenapa begini dan kenapa begitu. Lebih baik kita mempelajari yang sesuai dengan kemampuan manusia untuk menangkapnya. Amin. Amin. Sekali lagi,
firman yang dibagikan hari ini tidak berusaha mempertentangkan, memperolok orang-orang yang punya keyakinan di luar 3 sola itu. Yang salah satunya adalah predestinasi total. Saya menghargainya, Anda bertumbuh di dalamnya, silahkan. Martin Luther, dia bisa menggugat dengan reformasinya dia. Karena apa? Karena dia baca seluruh Alkitab. Dia seluruh Alkitab, dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar bahasa Yunani. Terus dia dicerahkan pikirannya sama Tuhan. Kami percaya bahwa keselamatan kami bukan tergantung dari hasil upaya manusia, tapi murni pemberian-Mu Tuhan. Murni dari hasil kasih karunia-Mu. Yang kedua Tuhan, kami perlu memberikan respon terhadap kasih karunia-Mu. Karena respon kami itu adalah bentuk anugerah-Mu sebagai manusia. Karena malaikat-malaikat tidak memilikinya, tapi manusia memilikinya. Kami mau berespon yang benar terhadap kasih karunia. Yang berikutnya Tuhan, karena kami yakin Kau sudah mati buat dosa-dosa kami, kami rindu Tuhan menceritakan Injil-Mu. Oh, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan ketahuilah pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu tidak bisa menguasainya. Tuhan, kami percaya Tuhan. Oleh karena itu kami rindu menceritakan Injil damai sejahtera kami. Injil kerajaan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman, rekan-rekan kami. Biarkan kami memiliki sehati, sepikir, setujuan, satu roh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, 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 baik.